Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mupi Monggo yang membahas ibu dapur dari Sukabumi. Aktivitas aku dimulai di siang hari. Ini aku baru pulang dari pasar, beli kikir setengah kilo 15.000. Jangan sapok sama warnanya yang kuning ya, karena ini dibakar. Jadi otomatis warnanya kuning, tapi dijamin ini enggak ambil suaranya ya Allah. Ini nggak bakalan bau gitu. Jadi kalau dibakar beda sama yang direbus ya. Ada yang direbus itu dalemannya suka berlendir gitu Bunda. Dan ini aku juga beli apa itu teh buat sopen sekitaran 20 ribuan segitu ya. Nah ini aku potong-potong dulu kikilnya, baru lanjut nanti aku masukin ke kulkas. Karena kalau udah dipotong-potong nanti kalau walaupun itu beku jadi gampang pakainya ya. Biasanya aku masak kikil itu di kecap, di kecapan atau di itu ya, di bumbu kuning. Itu enak banget, apalagi rasanya kayak kenyal-kenyal gitu. Aku belanja mingguan kali ini bawa uang masih sekitar 150.000, tapi sebagian aku beli perintilan buat dapur ya, karena aku belum punya sapu sama apa tuh buat air kayak teko plastik gitu. Jadi kemarin mas 150 itu beserta bumbu-bumbu, tapi kalau sekarang aku beli sekalian sama perabotan untuk di dapur ya. Butuh banget buat kita ibu rumah tangga kalau kita punya perabotan gitu. Jadi aku teh nanti mau perlihatkan sapunya sih sederhana ya, tapi ya kemarin teh biasa ya kalau sapu injuk itu bagian bawahnya itu suka merudul Bunda. Jadi aku makan pakai sapunya jadi sering-sering ya, apalagi sekarang ada yang versi murah gitu. Jadi walaupun beda sedikit tapi yang penting awet ya. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel sederhana aku, channel ibu rumah tangga yang biasa ya kalau mingguan belanja mingguan. Kemarin belanja bulanan paling aku beli bumbu sama beli beras gitu. Nah ini penampakannya. Jadi itu teh si kikil harganya 15.000 dan itu bagian sop-sopen bagi sapi itu 20.000. Aku juga beli kangkung satu ikat harganya 2.000, aku beli 2 ikat. Kemudian aku beli apa itu? Aku beli bumbu juga, bawang merah seprapat kayaknya, bawang merah seperapat, bawang putih seperapat ya, karena di kulkas itu tinggal sedikit. Jadi sekalian aja. Aku juga beli bawang daun 3.000, butuh banget buat nanti bikin gorengan. Aku juga beli labu air yang kecil itu buat lalapan ya. Pokoknya nama itu rasanya manis kalau direbus gitu. Dicocol pakai sambal terasi mantap gitu Bunda. Jadi niatnya aku nanti pas pulang dari pasar itu mau nyambel, mau ngelalap gitu. Nah ini aku juga beli bawang putih seperapat harganya 10.000. Kemudian nah ini dia teko yang aku beli, ini harganya 20.000 Bunda. Jadi kalau di pasar mah murah meriah. Aku juga beli salak cuma 7.000 sama buah pir itu 25.000. Itu buah-buahan supaya nggak terlalu seret ya, jadi kita teh setiap harinya butuh vitamin. Dan ini cemilan buat aku sama buat anak-anak. Jadi kalau beli di pasar segitu teh sekresek itu harganya 30.000 Bunda. Jadi banyak banget, bisa sampai 2-3 hari. Itu pun yang makan itu se-RT. Jadi banyakan gitu kalau belanja di pasar, hasilnya banyak. Nah ini aku tata dulu, disimpan di wadah. Aku udah makan sebagian pirnya, jadi 1 kilo itu sekitaran 6 buah ya. Aku juga beli stroberi itu satu bungkus harganya 8.000. Itu mas stroberi kampung ya Bunda. Jadi asem banget, lumayan lah kalau pulang dari pasar obatin leneng-leneng gitu. Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga beli yang kayak gituan itu buat menghilangkan rasa pusing gitu ya. Nah ini sebagian udah dimakan sama si Ade. Di siang harinya aku mau masak dulu nasi ya, karena nasi di rumah udah habis di Magicom. Jadi aku mau masak dulu sekitaran, aku nggak taker ya karena aku pakainya baskom Bunda, nggak pakai literan. Jadi kadang aku nggak ngerti itu satu hari itu habis berapa liter, jadi sekira-kiranya aja.
Aku juga mau rebus dulu air karena biasa ya kalau misalnya masak itu aku pakai air panas supaya jadinya lebih cepat. Masak di Magicom itu kan lumayan lama, dan kalau misalnya pakai air panas itu si nasinya juga gak cepet bau ya. Jadi kadang kan ada nasi di Magicom itu warnanya jadi kuning dan sedikit berbau. Tapi kalau misalnya airnya panas nggak gogoplak gitu bunda, dijamin sama aku nggak bakalan lagi yang namanya nasi bau. Nah ini aku juga mau goreng tempe pakai tepung. Ini favorit banget di keluarga aku. Jadi kalau misalnya mau makan sekaligus mau ngemil itu bikinnya goreng tempe. Pokoknya mah enak lah. Apalagi tempenya itu berdadakan baru beli ya. Nah ini kita panasin dulu minyaknya, lanjut kita masukin si tempe yang di tepungan itu ya. Aku pakai bawang daun yang tadi aku beli supaya warnanya jadi cantik dan wangi gitu ya. Beda banget kalau misalnya aku bikin tempe goreng tepung itu nggak pakai bawang daun ya. Jadinya itu rasanya itu beda banget. Ini enak banget kalau misalnya makan gitu bari ngemil sambil gigit cabai rawit, pokoknya mah ngeunah bunda. Tempe sekarang 5.000 itu sedikit ya. Dulu mah kalau bikin gorengan dari tempe 5.000 itu hasilnya banyak. Tapi sekarang mah lumayan lah, satu piring juga lumayan mucung gitu. Nah ini kita goreng sampai mateng. Ini goreng tempenya udah mulai mateng dan kayaknya garing banget. Aku nggak bisa bikin goreng tempe di tepungan itu kayak yang dijual ibu-ibu di pasar gitu. Suka terigunya tuh banyak, tapi aku mah cuman di bagian tempenya aja. Jadi si tepungnya itu cuma nempel di bagian tempe, nggak ke mana-mana gitu, nggak ke sisi gitu. Kalau aku kan supaya jadinya lebih gede mungkin ya, kalau mang tukang dagang itu tempenya kebanyakan itu terigunya daripada tempenya. Lanjut aku memasak nasi goreng karena nasi yang kemarin itu banyak banget dan sayang banget kalau misalnya dibuang. Sedangkan kalau misalnya untuk makan yang lain itu aku udah masak nasi tadi. Yang nasi goreng itu nasi sisa kemarin. Jadi bingung ya bunda, kalau misalnya kemarin masak nasi banyak banget, kalau diangetin itu nggak banyak yang makan, tapi kalau dibikin nasi goreng kayak gini bakalan jadi banyak yang makan. Aku pakai bumbunya pakai sambal sisa kemarin yang masih ada, jadi aku tambahin aja bawang merah sama bawang putih ya, kemudian ditambahin sama kunyit. Aku mah selalu bikin nasi goreng pakai kunyit, jadi selain pakai kecap aku juga pakai kunyit, jadi nggak bosen gitu bunda. Jadi kayak nasi uduk tapi rasanya pedes gitu. Nah ini diulek-ulek dulu karena ini ngegumpel ya bunda, karena sebelumnya aku nggak panasin dulu nasinya. Sekarang mah jarang banget aku bikin nasi goreng karena jarang ada sisa nasi, selalu habis pas waktu di sore hari. Tapi kemarin pas waktu Pasu pulang dari lembur, takutnya tuh dia lapar padahal ya udah makan di pabrik, jadi nasinya mubajir ya. Tapi kalau misalnya diangetin biasa disepankeun dulu itu udah mulai bosen gitu. Jadi aku mau bikin nasi goreng kuning. Biasanya kalau nasi goreng kuning kayak gini pakai terasi ya, karena di rumah nggak ada terasi jadi yang seadanya aja. Ini nasinya banyak banget, tapi karena bumbunya itu pedes gurih gitu, jadi alhamdulillah habis ya. Jadi kalau nasi goreng diangetin lagi pas waktu siang harinya masih tetap enak, taling jadinya itu agak sedikit kering. Nah ini lumayan banyak hasilnya, cukuplah buat satu keluarga. Sedangkan yang nasi tadi aku masak itu buat si ade ya, karena si ade nggak terlalu suka sama nasi goreng, karena ini nasi gorengnya pedas. Aku pakai cabai rawit ya, jadi nggak pakai cabai merah. Kalau nasi goreng pedas itu enak, apalagi makannya panas-panas, cuman ditambahin kerupuk aja udah nikmat ya. Ibu rumah tangga harus benar-benar bisa ngatur keuangan. Kalau misalnya ada nasi sisa, sebisa mungkin dimasak lagi, bisa dimakan lagi, asal itu nggak basi ya. Ini diaduk-aduk sampai mateng.
Agak sedikit repot kalau misalnya ngaduk-ngaduk nasi goreng kayak gini, apalagi nasinya melimpah sedangkan bumbunya ada di bawah, jadi harus pakai ekstra tenaga, dan biasanya itu di bagian bawah itu suka berceceran bekas nasi yang aku aduk-aduk kayak gini. Jadi kalau bikin nasi goreng itu double ya capeknya, capek ngaduk-ngaduk sama abisnya itu jadinya berantakan. Nah, ini kita tambahin bumbu penyedapnya. Hasilnya lumayan Bunda, satu mangkok gede cukup lah buat kita satu keluarga makan bareng sama nasi goreng. Aku nggak pakai telur, nggak pakai sosis, bener-bener sederhana. Bumbunya aja sambal sisa kemarin. Jadi bener-bener hemat hemat banget. Nah, ini kita masukin ke dalam mangkoknya gede banget pokoknya mah. Kalau bisa mah kemarin tadi teh harusnya aku nggak masak nasi ya, kayaknya ini sampai siang cukup deh. Nah, ini hasilnya, makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.